Oke, kita mulai aja. Kayaknya pesertanya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, teman-teman, malam ini ya kita saya akan sosialisasikan sebenarnya beberapa program dari kerjasama internasional ya. Untuk yang belum kenal ya, nama saya Moko ya. Di Bekasi biasanya dipanggil Pak Moko. Jadi saya baru beberapa bulan ini ditugasi untuk mengurusi bagian kerjasama internasional ya, bagian kerjasama internasional khusus untuk vokasi Universitas Brawijaya. Nah, dalam beberapa bulan ini juga ada banyak program yang kita running ya, dan ada satu program nanti yang akan saya bahas detail karena ini ada istilahnya kejadian yang out of the box gitu ya. Jadi ada sesuatu yang urgent untuk segera diselesaikan gitu. Jadi saya nanti akan berbicara dulu tentang apa sih sebenarnya programnya, apa aja sih di kerjasama internasional ini ya. Jadi nanti silakan nanti teman-teman kita santai aja tanya jawab gitu ya. Oke, saya akan share dulu. Oke. Oke ya, terlihat ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang ini program untuk studi lanjut ke luar negeri. Kalau nggak jelas, tolong interupsi ya. Jadi saya nanti berbicara sebagai perwakilan atau di vokasi itu di bawah bidang akademik ya. Di bawah bidang akademik itu ada unit yang namanya adalah bagian kerjasama internasional ya. Kerjasama internasional atau kalau di kampus lain itu namanya International Office ya. IO gitu, International Office. Atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya unit kerjasama internasional. Nah, ini kalau di UB itu ada istilahnya yang mengurusi ya, IO UB ya, pusatnya. Nah, dan di setiap fakultas itu kita ada perwakilan, ada yang mengurusi gitu. Jadi kantor yang mengurusi bagian kerjasama internasional itu kalau di UB pusatnya ada direktorat sana ya. Nah, kemudian di setiap fakultas ya, misalnya di vokasi itu juga ada yang mengurusi. Nah, dalam hal ini saya ya di bawah bidang akademik ya, di bawah bidang 2. Nah, jadi apa aja yang diurusi nanti di sini? Intinya sih kita ini tujuan utamanya sebenarnya internasionalisasi. Internasionalisasi. Khususnya nanti tidak hanya mencakup mahasiswa aja, tapi juga dosen, ya kan? Ya intinya sih sebenarnya di mahasiswa dan dosen, dan juga nanti mungkin di lembaga ya, atau kerjasama antar lembaga di luar negeri. Nah, kegiatan yang banyak nanti sebenarnya kalau yang mengurusi mahasiswa ini ya di dalam rangka internasionalisasi ini ya, di mahasiswa ini nanti banyak sebenarnya kegiatannya ya. Salah satunya yang akan kita bahas malam ini ya, yaitu untuk studi lanjut ke luar negeri, kemudian juga nanti juga exchange ya, pertukaran pelajar. Nah, ini sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, ini yang penting, dua hal ini yang akan kita urusi ya di bawah bidang kerjasama internasional. Kalau dosen nanti juga banyak sebenarnya, misalkan join research ya, penelitian bersama dengan peneliti atau dari dosen luar negeri gitu. Ini yang lain biasanya pertukaran staff gitu. Nah, kalau lembaga ini biasanya yang mencakup nanti kerjasamanya adalah mahasiswa dan dosen ini. Nah, khusus untuk mahasiswa ini banyak sekali kegiatannya ya. Kalau exchange itu nanti kita sudah beberapa kali lakukan. Nah, kalau untuk program yang
semacam studi lanjut. Nah, ini baru pertama kali kita lakukan ya, tahun ini. Nah, jalan aja. Jelas ya suara saya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk ini program untuk mahasiswa ini ya, karena saya sengaja buatkan grup vokasi UB itu, vokasi Go Internasional itu sebenarnya dalam rangka untuk ya pusat informasi sebenarnya sih, pusat informasi karena banyak informasi banyak ya, termasuk ya ada yang berkaitan dengan studi lanjut, dengan exchange, juga termasuk yang berkaitan dengan pengembangan SDM ya, termasuk kompetisi dan forum-forum di internasional. Itu kita akan pool nanti di grup yang namanya Vokasi Go Internasional ini. Nanti kita kalau kurang nanti kita buat grup lagi mungkin dua grup nanti. Nah, jadi biar informasinya itu terpusat. Jadi teman-teman yang punya interesting ya, punya keminatan untuk istilahnya apa ya, go internasional lah. Insya Allah nanti kita fasilitasi ya di sini. Dan nanti juga harapan saya juga nanti kita tidak hanya ngomong tentang informasi aja ya, tapi nanti kita juga berupaya untuk memberikan semacam training buat teman-teman ya. Misalkan nanti yang akan kita launching dalam waktu dekat itu nanti kita akan buat semacam forum rutinan gitu ya, forum rutinan buat speaking gitu ya, speaking bahasa Inggris ya. Cuma dalam rangka untuk berlatih speaking gitu. Nanti akan kita launch mungkin akhir bulan ini. Dan nanti juga rencananya nanti dari kerjasama internasional juga nanti coba bikin kayak training bahasa atau yang berkaitan dengan syarat-syarat yang biasa dipakai untuk go internasional lah, untuk kegiatan yang berurusan dengan luar negeri gitu. Oke, jadi itu sekilas ya. Jadi kita yang pekerjaan kita di situ. Nah, kemudian kita akan bahas apa malam ini gitu ya. Kita akan bahas apa malam ini? Nah, malam ini kita akan bahas tentang program studi lanjut ya, studi lanjut luar negeri. Nah, oke. Ini sekarang kira-kira dari angkatan berapa ya ini yang punya ya? Mungkin saya akan berbicara yang global dulu aja ya, baru nanti yang urgent. Maksudnya ini ada yang urgent, yaitu kita ada slot beasiswa, ya, tapi waktunya terbatas, untuk apply-nya terbatas, yaitu berkisar kurang lebih seminggu aja waktunya. Dan ini spesifik kayaknya, hanya untuk program studi yang berkaitan dengan ini. Nah, makanya itu mungkin kita taruh belakang aja ya, biar sembari nanti teman-teman yang belum masuk, biar tambah banyak. Gitu. Nah, saya akan bicara dulu yang umum dulu, ya. Jadi teman-teman gini, ke depan ya, dan dimulai dari tahun ini, kita ada beberapa kerjasama ya, kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri ya, luar negeri. Ini vokasi ya, ini berbicara khusus vokasi aja, bukan UB. Kalau UB banyak ya kerjasama, tapi yang kerjasama khusus benar-benar akan dilakukan oleh vokasi. Itu saat ini kita punya beberapa kerjasama, salah satunya dengan ini ya, FHWS itu dengan Universitas Jerman ya. Nanti saya buka websitenya. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan dengan Malaysia ya, UTP, University of Technology Petronas gitu ya. Nah, kemudian juga ada kita kerjasama dengan Thailand, namanya RMUT, Raja Manggala University of Technology di Thailand. Kemudian juga ada di Cina, kita dengan Shenzhen, ya. Shenzhen Polytechnic, ini di Cina. Kemudian kita juga ada di Taiwan. Nah, ini Taiwan. Nah, namanya KSU Unsan University. Ini beberapa universitas yang saat ini ya, yang saat ini sudah MOU atau bekerjasama dengan kita. Nah, nanti akan tambah terus setiap tahun insya Allah. Nah,
dari beberapa universitas ini nanti akan keluar beberapa program ya, program-kegiatan yang harus diimplementasikan atau direalisasikan ya. Salah satunya nanti yang pasti nanti ya, yang insya Allah sudah jalan itu kayak exchange, pertukaran pelajar gitu. Oh ya, saya ngomong ini tidak hanya untuk mahasiswa semester akhir, tapi juga mahasiswa yang masih awal 2021 di sini. Karena kesempatannya masih panjang waktunya mereka di sini. Dengan salah satunya exchange ya. Exchange itu pertukaran pelajar. Biasanya ini hanya berkisar, nanti kita ada session sendiri nanti sekitar 1-2 minggu gitu. Jadi ini di masa normal ya, untuk yang sudah jalan dulu maksudnya, yang sudah jalan di waktu yang lalu. Jadi ada beberapa program itu kita ngirim mahasiswa kita ke UTP ya, kalau nggak salah ada Mas Sakti yang dulu juga ikut gitu ya. Dengan UTP itu sampai puluhan mahasiswa dulu. Nah, itu ada program-program seperti itu ada di sini, dan nanti juga kita akan lakukan lagi ya untuk beberapa universitas yang sudah kita kerjasama di sini ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin masih baru masuk ke sini ada kesempatan buat exchange atau pertukaran pelajar di beberapa kampus yang ada yang di Eropa ya, di Jerman. Nah, kemudian kemarin yang barusan kita lakukan ya online tapi ya. Jadi tahun ini online kan. Jadi ada dengan pertukaran pelajar negeri online. Dengan Shenzhen ya. Nah, itu ada kemarin ada 15 mahasiswa. Online anfaedah kayak satu tulen deh kono. Tolong di mute ya yang suaranya bocor. Nah, ini ada dengan Shenzhen kemarin 15 mahasiswa ngikuti kuliah online dengan sana ya selama 1 minggu. Yang jelas dapat sertifikat ya. Nah, mungkin di sini ada yang ikut kemarin. Nah, itu nanti ke depan akan ada banyak program-program seperti itu. Ya, jadi siap-siap aja teman-teman. Kalau yang kayak gini ya exchange kayak gini ini nggak butuh syarat TOEFL dan lain-lain ya. Yang penting ikut aja lah gitulah. Bahasa Inggris pasif pun nggak apa-apa. Nah, yang syaratnya agak ribet nanti yang benar-benar harus ada TOEFL dan lain-lain itu adalah yang kegiatan yang studi luar negeri ya, yang studi lanjut. Nah, untuk ini gambaran aja ya untuk exchange, nanti insya Allah kita akan ada program-program exchange seperti itu. Nah, terus selain exchange adalah program untuk studi lanjut. Nah, untuk studi lanjut ini gimana? Nah, untuk studi lanjut ini kita baru mulai tahun ini ya. Untuk studi lanjut ini kita start secara istilahnya start formalnya itu tahun ini ya, 2021 ini malah. Sebelumnya gimana? Sebelumnya kerjasama kita hanya kegiatan-kegiatan yang semacam exchange, terus tukaran dosen, tukaran mahasiswa gitu. Nah, dan di sini hari ini kayaknya di room ini adalah itu udah ada mahasiswa yang memang sudah menjalani ini, bukan menjalani, akan menjalani ini. Nah, itu kita ada 5 orang mahasiswa, ya kita ada 5 orang mahasiswa yang tahun ini akan berangkat ke Taiwan. Ya. Jadi tahun ini ada 5 mahasiswa yang akan berangkat ke Taiwan. Nah, tapi dari program TI, kenapa? Karena programnya kemarin yang memang ada di sana itu TI. Ada 5 mahasiswa TI yang angkatan 2018 ya, atau yang sekarang mau lulus. Itu tahun ini sudah diterima dari sana dan dari sana dapat beasiswa ya. Kemudian ada juga mereka dapat uang saku atau bantuan dari pemerintah. Nah, ini yang mau saya bahas malam ini. Itu ya. Jadi kita start tahun ini ada 5 mahasiswa. Nah, 5 mahasiswa ini ikut program yang namanya apa? Ada beasiswanya itu namanya atau programnya ini namanya adalah 2+I. 2+I ya. Program ini adalah program yang digagas oleh kerjasama antara pemerintah Taiwan ya, pemerintah Taiwan dan Indonesia. Terus programnya apa 2+I ini? Nah,
programnya untuk 2+A ini khusus untuk vokasi. Ya, vokasi itu berarti fakultas vokasi dan apa? Politeknik. Nah, jadi khusus untuk mahasiswa. Nah, untuk 2+A ini nanti saya buka ya websitenya ya. 2+A ini program ini. Programnya itu adalah seperti LJ, seperti lintas jalur, lintas jenjang ya. Kalau di UB namanya apa sih? Lintas jenjang ya. Dari D3 ke S1. Nah, jadi program 2+A ini hanya untuk D3. Nah, jadi terus yang D4 gimana ya? Sebentar, nanti saya akan ngomongkan yang program yang lain gitu. Ya. Jadi khusus malam ini yang mendesak ini yang ini. Jadi 2+A ini akan berangkat sekitar bulan September. Jadi ada 5 mahasiswa ini, dia akan berangkat bulan depan gitu ya. Kemudian dia dapat apa aja gitu kan? Oke, syaratnya dulu. Syaratnya dulu ada harus D3 ya. Kenapa? Karena nanti dia akan di sana itu melanjutkan S1 atau LJ atau lintas jenjang. Nah, tapi bedanya adalah di Taiwan-nya nanti ya di sini itu nanti dia harus ada program magangnya dulu. Ya, ada program magang. Jadi dia itu di sana akan magang kerja di industri ya. Dan industrinya itu industri yang benar-benar gede gitu, industri besar dan digaji. Digaji oleh sana, digaji oleh perusahaannya di sana itu digaji. Nah, selain digaji adalah disalurkan ya, disalurkan oleh universitas yang diterima yang menerima dia gitu. Nah, tapi selain ada, jadi magangnya itu memang program kayak masuk di program semester kayak kita kalau di vokasi gitu loh. Semester 5 kan harus magang kalau D3 gitu kan. Itu sama. Nah, sana harus magang, terus setelah magang nanti selesai ya dia harus mengerjakan TA ya kayak tugas akhir gitu ya. Jadi ini program 2+A itu adalah program magang plus kuliah gitu loh. Jadi ini tuh 2+A itu magang ya, magang plus kuliah. Kuliah apa? S1. Nah, magangnya dibayar, terus dia dapat ijazah S1 kalau dia lulus. Nah, gitu. Jadi digaji dan disalurkan ke tempat magangnya. Jadi kalian tinggal datang ke sana, nanti ada kuliah pengantar ya, ada kuliah-kuliah dan juga ada magang di industri. Di bareng, jalan bareng. Nah, kemudian beasiswanya gimana? Nah, program 2+A ini tidak semua universitas di Taiwan menyelenggarakan ya. Jadi karena program 2+A ini program kerjasama antara Taiwan dengan Indonesia. Jadi ada beberapa universitas di Taiwan yang memang khusus menerima mahasiswa Indonesia ya, dengan skema beasiswa. Beasiswanya gimana? Nah, beasiswanya itu tidak full. Ya, beasiswanya itu tidak full. Maksudnya tidak full gimana? Ya. Jadi kalian akan digratiskan gitu ya. Gratiskan untuk semuanya, untuk semua fasilitas ya, termasuk SPP ya. SPP itu kalau di sini UKT gitu. SPP, kemudian ada asrama ya kan. Asrama, kemudian fasilitas-fasilitas kampus lah intinya sih. Kalau di UB kalian bayar UKT lah intinya segitu. Itu digratiskan selama 1 tahun aja. Ya. Jadi selama 1 tahun pertama. Gitu. Nah, kemudian tahun 2, berapa tahun Pak di sana? 2+A ini 3 tahun ya, 3 tahun. Kok lama Pak? Ya, karena dari sana ada magangnya dan magangnya ini yang membuat nilainya plus ya. Kenapa? Karena perusahaannya itu perusahaan internasional, ya, perusahaan internasional di Taiwan. Dan ada peluang untuk kalian nanti bekerja di sana, bekerja di Taiwan, jadi industri di sana. Nah, kenapa ada magang juga? Karena gini, karena di tahun kedua dan ketiga itu kan tidak disupport ya, tidak disupport oleh kampusnya, tidak dikasih beasiswa sama kampusnya, sehingga kita harus membayar sendiri gitu. Mahasiswanya ini harus membayar sendiri. Nah, kabar baiknya adalah
selama magang ini kita kan digaji. Nah, ini magang ini digaji ini bisa untuk bayar tahun kedua dan tahun ketiganya gitu. Jadi kalau dikatakan ya berarti semuanya itu kalian di sana itu sebenarnya tanpa modal gitu ya. Tanpa modal tanpa pengeluaran intinya segitu ya. Karena semuanya bisa ditutupi oleh magang ini. Dan selain magang, kalian juga bisa di sana itu part-time job. Part-time job. Nah, dari part-time job ini itu dapatnya sudah banyak ya. Jadi program ini udah jalan lama sebenarnya. Cuma vokasi baru gabung tahun ini. Jadi politeknik kayak teman-teman di Poltek Malang, di Poltek-Poltek di Indonesia itu sudah sampai angkatan ketiga ini. Nah, itu dari part-time job aja mereka sudah bisa ngirim transfer ke rumah gitu, bisa bantu keuangan di orang tua di rumah. Jadi lebih-lebih ya. Selain untuk bertahan hidup di sana, juga untuk bisa bayar SPP dan bisa dikirimkan ke Indonesia. Nah, jadi bandingkan misalkan teman-teman kuliah di sini harus bayar UKT yang mahal, belum uang gedung yang mahal gitu kan. Dan itu kan nggak balik gitu. Kalau ini nanti kalian memang butuh modal untuk berangkat ke sana, untuk ngurusi apa-apa, untuk uang cadangan, tapi semuanya akan terbayar dengan program magang, kemudian ada part-time job, kemudian ada beasiswa yang digratiskan setahun tadi itu. Jadi bisa dikatakan nanti 0 rupiah, tapi ada investasinya sih di depan hanya untuk ya beli tiket pesawat dan lain-lain gitu. Nah, itu beasiswa dasarnya seperti ini ya. Beasiswa istilahnya yang dari kampusnya itu seperti ini. Nah, terus ada kabar baiknya. Nah, apa? Karena program ini namanya program 2+I ya, berarti ada ikut campur pemerintah Taiwan ya, dalam hal ini kampus-kampus di Taiwan tadi, dan juga ada campur tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, dalam hal ini di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi ya, namanya Diksi. Di bawah Dirjen Diksi. Nah, jadi dari Dirjen Diksi ya, teman-teman harus akrab dengan istilah Dirjen Diksi. Jadi kita bukan dikti, tapi diksi ya. Dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, dari Dirjen Diksi itu ada program yang namanya bantuan. Nah, program bantuan untuk studi lanjut ke luar negeri, khusus mahasiswa vokasi di Indonesia. Boleh politeknik atau fakultas vokasi. Nah, jadi berapa bantuannya? Ya, jadi teman-teman yang 5 orang ini tadi kan sudah diterima sama kampusnya sana ya. Nah, setelah dinyatakan diterima, kita laporan ke Dirjen Diksi dan oleh Dirjen Diksi diberikan bantuan keuangan ya, senilai 16 juta. Ya, kemarin saya belum inform juga ke teman-teman yang 5 orang ini. Ada kenaikan nominal yang awalnya kemarin itu 12 juta, sekarang 16 juta. Jadi 5 orang tadi itu hari ini siap-siap menerima cairan 16 juta ini. Cuma-cuma dari pemerintah. Nah, 16 juta buat apa ya? Pokoknya untuk support pemberangkatan mereka ke sana ya. Nanti bisa untuk apa aja sih biaya yang diperlukan untuk ke sana lah istilahnya gitu. Kalau daftarnya gratis ya. Semuanya gratis. Sampai pengumuman diterima itu gratis. Nah, sekarang tinggal mau ke sana itu gimana? Apa aja modalnya? Yang pasti kan harus buat paspor ya kan. Kemudian harus buat visa ya kan. Ada tes kesehatan ya kan. Ada apalagi tiket pesawat gitu. Terus nanti di sana juga ada biaya karantina. Nah, ini khusus tahun Covid ini ya. Ada karantina nanti di sana. Ada biaya karantina. Kemudian nanti juga untuk nalangi jika beasiswa tahun pertama kan biasanya kalau sampai ke sana gitu ya kan nggak langsung diberikan saat kita di sana ya. Misalkan kita datang ke sana itu bulan September tanggal 1 ya, mungkin baru bulan depannya cair untuk beasiswa dari sana. Kan tadi saya bilang kita dapat beasiswa untuk 1 tahun pertama ya. Nah, cuma kan pas sampai di sana, bandara di sana kan nggak langsung diterimakan. Ya paling nggak 1 bulan lah, bulan depannya mungkin baru diterimakan. Nah, uang 16 juta itu ya juga bisa untuk bertahan hidup selama sebulan ini. Gitu.
untuk 1 bulan ya, bertahan hidup ini bisa. Atau mungkin nggak tahu ya, pengeluarannya nanti bisa lebih dari ini. Tapi kemarin yang awalnya 12 juta, sekarang 16 juta. Ya 16 juta. Nah, sekarang baru ke masalah yang hari ini yang mau saya omongin. Jadi kuota beasiswa, kuota bantuan dari Dirjen Diksi ini ya, kuota untuk bantuan ini, bantuan studi ini, itu kemarin kalau nggak salah diberikan 300 slot gitu. Nah, ternyata hari ini sebenarnya kampusnya sudah nerima, ya, kampus-kampus di Taiwan-nya itu sudah nerima. Ternyata dari yang sudah diterima itu banyak yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri. Nah, tapi alhamdulillah yang 5 orang dari UB tidak mengundurkan diri ya, banyak yang mengundurkan diri. Nah, sehingga dari Dirjen Diksi itu akhirnya kan kewalahan ya, dia menawarkan ke kampus-kampus vokasi ini untuk nutupi slot-slot yang kosong, yang 300 tadi. Makanya saya buat acara malam ini, gitu loh ya, untuk menutupi slot bantuan 16 juta. Jadi dari sini tadi semuanya gratis ya, daftarnya semuanya gratis. Nah ini yang slot dana bantuan 300 slot ini sekarang banyak yang nggak jadi, sehingga kita dikasih waktu kurang lebih seminggu untuk mengusulkan nama baru. Untuk mengusulkan, ya bukan mengusulkan nama tok ya, tapi juga harus mendaftarkan ke kampusnya juga. Jadi nanti itu gampang lah urusan kita nanti yang melobi ke kampusnya sana untuk diterima. Jadi ini sebenarnya kesempatan sangat luar biasa sebenarnya buat kalian, karena kalian ibaratnya nutupi kuota ya. Jika ada kemungkinan daftar aja itu diterima. Daftar aja diterima. Nah, tapi ini yang kita tekankan ya, kalau sudah daftar harus berangkat. Itu. Jadi nggak boleh main-main. Ya. Teman-teman yang 5 orang ini aja kemarin kita benar-benar, ini awalnya kemarin yang daftar itu 10 ya. Kemudian kita seleksi karena ada yang main-main gitu loh. Istilahnya nggak yakin tapi daftar-daftar, itu kita nggak akan rekomendasikan untuk berangkat. Intinya sih harus siap berangkat. Apapun yang terjadi harus berangkat. Jadi nggak boleh main-main. Kalau di sini hanya main-main, kita nggak akan rekomendasikan. Karena nanti kita interview dulu. Ya, gitu. Jadi 5 orang yang daftar ini yang udah mau berangkatnya memang benar-benar dia mau berangkat. Kenapa kok kayak gitu? Ya, karena di sana nanti kalian 3 tahun ya. Kita nggak mau setahun di sana terus balik gitu. Nggak mau kita seperti itu. Nah, oke, sampai sini dulu tanya jawab ya. Boleh langsung ngomong aja. Ada nggak ini yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya Muhammad Tegar. Dari? Saya ingin tanya, Pak. Saya kan Tegar punya angkatan masalah. berapa? Dari mana? Saya angkatan 2020. Oh, 2020. Ah. Terus? Nah, saya sebenarnya punya keinginan ke sana, Pak. Cuma kendalanya di bahasa. Oke. Bahasa. Jadi gini, satu ya. Untuk yang waktu yang ini, yang urgent ini ya, yang saya butuh cepat ini ya. Ini ada beberapa batasan. Ya. Batasannya apa? Saya tulis dulu. Ini ya, yang harus saya store lah nama-namanya itu dalam waktu seminggu ini. 1, dia harus mahasiswa D3 TI. Ya, ini. Kenapa TI? Karena untuk 2+I tahun ini itu yang menerima, yang ada programnya itu hanya D3 TI. Jadi kita lihat ya, ini websitenya. Jadi untuk tahun ini, nah, jadi ini yang ditawarkan itu ini untuk beasiswa yang namanya 2+I ini ya. Jadi kebanyakan mesin gitu. Nah, dan harus D3. Harus D3. Kenapa? Karena ini program ada magangnya gitu. Ada magangnya dan memang ijazah yang dikeluarkan adalah S1. Sehingga ini D3. Program 2+I ini untuk D3
dan jurusannya ini. Nah, jadi kayak hospitality sebenarnya kita bisa ya, perhotelan dan lain, tourism juga bisa. Cuma kan D4 di tempat kita kan D4, diploma 4. Nah, ini yang menjadikan tidak bisa, tahun ini kita nggak bisa ngirim. Sehingga yang bisa ngirim tahun ini itu yang dari TI, yaitu Information Engineering. Ya. Jadi cara pertama dia harus dari D3TI dulu. Untuk yang seminggu ini loh ya. Untuk yang deadline untuk menutupi yang slot kurang ini loh ya. Makanya saya undang teman-teman yang 2018 TI khusus malam ini buat datang karena wena ini. Kamu ngomong oke, terus siap berangkat, daftar, insya Allah diterima. Nah, terus dapat bantuan 16 juta. Ini enak toh. Kamu daftar di lain tempat, uang gedungnya 50 juta, ya kan? Terus nggak balik uangnya. Gitu. Kalau ini, modalnya aja. Buat modal di depan aja. D3TI, terus berarti angkatan berapa? 2018 gitu ya. Yang akan wisuda ini. Akan wisuda. Itu syarat untuk yang deadline yang seminggu ini. Yang untuk menutupi slot 300 tadi. Silahkan nanti teman-teman yang dari D3TI, bidang minat apapun ya, boleh FTV, SI, Bitkom, TIK, ya, langsung bilang nanti ke saya. Nah, makanya hari ini tanya aja apa Pak syaratnya kan gitu. Nanti gampang lah, nanti juga bisa tanya temannya yang 5 orang itu buat meyakinkan, itu ya. Itu satu. Di sini ada yang dari yang 2018 TI ada ya. Silahkan saya kasih kesempatan untuk tanya dulu. Nanti saya akan bahas yang oke. Nanti saya akan bahas untuk yang non TI itu ada program apa aja untuk tahun depan dan yang angkatan bawahnya juga. Nah, oke, pertanyaannya kan ada yang selain mahasiswa TI ada peluang yang lain nggak? Nah, nanti saya bahas habis ini. Terus, oke, silakan ngomong aja kalau tanya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nama jurusan angkatan ya? Saya Alvin Dimas Satria dari SI 2019. Ingin bertanya mengenai tahapan seleksinya dan tanggal-tanggalnya itu seperti apa, Pak? Oke, kamu kasih, 19 Pak. Ya. 19 berarti untuk tahun depan. Oke. Artinya, iya, Pak. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya, betul. Itu nanti saya bahas itu khusus habis ini. Saya mau ngakomodir dulu yang 18. Ini ada nggak di sini? Soalnya ini yang paling berkesempatan. Oh, enak lah. Tinggal ngomong iya, siap, daftar, diterima, berangkat. Ya kan? Karena ya banyak yang mereka sekarang daftar LC ya. Daftar yang ada yang ke Filkom, ada yang ke luar, juga ada. Barangkali ada yang pengen berubah pikiran gitu. Ini ada kesempatan, tapi saya cuma punya waktu seminggu. Nah, oke, langsung ngomong biaya aja ya. Mungkin di sini ada yang malu-malu. Oke. Ini gimana Pak? Kira-kira? Izin bertanya. Oh ya boleh. Siapa nama angkatannya? Perkenalkan, nama saya Wardah Tujana dari TI 2018. Wardah, Pak. Ya. Gimana dah? Izin bertanya itu untuk mengenai magangnya itu ya di TI, terus jurusannya itu juga tentang software atau gimana, Pak? Oke. Jadi magangnya, ada lagi nggak? Sekian, terima kasih. Nah, oke. Magangnya ada lagi? Langsung aja tanya. Jawab dulu ya. Oke, magangnya itu nanti, jadi gini, untuk teknologi informasi ini ya, yang seminggu dan lain seminggu ya, ini kita udah nggak bisa milih universitas ya. Universitasnya kita sudah tentukan namanya KSU, ya, Kunshan University di Taiwan. Nah, KSU ini memang dia untuk program 2+A ini, yaitu nanti kalian akan masuk jurusan yang namanya Information Engineering. Nah, Information Engineering ini sebenarnya TIK banget ya. Kenapa? Karena di sini yang bidangnya yang dibahas di jurusan ini adalah banyak IoT, kemudian juga otomasi industri,
dan juga software. Nah, terus disalurkan kemana? Jangan khawatir ya. Nanti akan disalurkan ke perusahaan yang gede dan sudah kerjasama dengan KSU. Jadi kalian nggak perlu nyari di sana. Itu perusahaan ada beberapa list kalau salah 4 atau 5 ya. Itu perusahaan yang memang nanti kalian akan disalurkan ke salah satu dari 5 itu. Dan kalau ngelihat nanti ada di brosurnya ya saya kasih. Itu perusahaannya gede, kayak perusahaan kayak misalkan perakitan, perusahaan produksi laptop kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Saya lupa namanya ada nanti di brosurnya kayak gitu. Jadi skalanya itu industri ya, industri besar. Jadi kalau misalkan di Cina misalkan kayak pabriknya Huawei kayak gitu loh. Kalau Taiwan apa ya, laptop, misalkan HP, perakitan HP dan kayak gitu. Terus yang satu hal adalah digaji. Ya. Digaji. Nah, itu Wardah. Tadi itu ya pertanyaannya ya. Halo? Pak, maaf saya izin bertanya juga. Ya, langsung aja wis. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Saifuddin dari angkatan 2021. Oh, 21. Mohon maaf mau tanya Pak, itu kan ya nggak apa-apa. untuk TI itu kan banyak peminatannya, apa ada spesifik tersendiri Pak untuk daftarnya itu? Nggak ada. Jadi 5 orang ini ada yang SI. Yang SI 2 ya kalau nggak salah ya. Yang 3 TI. Ya. Nanti FTV ya boleh. Kenapa? Karena di vokasi itu ya bidang minat itu kan tidak keluar di ijazah. Bidang minat itu kan istilahnya pengelompokan di dalam prodi gitu loh. Jadi kamu itu walaupun kamu TI, walaupun kamu SI, TI FTV, nanti kamu itu tetap disebut sebagai AMD teknologi informasi karena prodimu adalah program studi teknologi informasi. Dianggap sama gitu loh. Jadi 4 bidang ini secara ijazah itu dianggap sama. Jadi untuk program plus A ini boleh bahkan loh ya, untuk plus A ini ya, ini sebenarnya mereka nggak ada ketentuan harus dari sarjana informatika, harus dari informatika atau dari apapun. Misalkan ada teman dari bisnis di sini, bisnis atau desain atau apa, nggak apa-apa kalau pengen loh ya, pengen daftar di sini ya, nanti kita daftarkan. Insya Allah diterima sih, karena mereka butuh gitu. Tapi kamu harus tahu kalau di sana nanti akan belajar ini, ya, IoT, otomasi, software ini. Nah, ini masih bidang TI lah. Kalian nggak akan kesulitan di sini. Dan nanti insya Allah tetap kita monitoring dan kita bantu dari vokasi nanti untuk progres pembelajaran di sana nanti kita bantu. Jadi khusus untuk tahun ini loh ya. Maksudnya untuk plus A yang tahun ini. Tahun depan gimana? Nanti saya jelaskan lagi. Jadi untuk tadi yang tanya 2021 nanti gimana Pak? Itu nggak masalah. Jadi walaupun bidang minatnya FTV misalkan, ngelamar ini tetap sama. Karena kamu prodinya namanya teknologi informasi. Begitu ya. Ada lagi? Nggak ada yang tanya biaya ya? Apa memang itu aja Pak? Gitu. Oh Pak, izin tanya Pak. Ya. Oke, lanjut. Siapa tanya? Denny. Ya, saya Denny dari SI 18. Itu berarti sudah diisi Pak ya? 18 Pak saya. Ah, ya apa nih? Tadi ada Wardah sama Denny. Itu harus sudah yudisium Pak belum Pak? Soalnya tinggal yudisium ini Pak. Tinggal yudisium. Kamu kemarin nggak ikut yudisium? Belum keluar tebelnya. Oh, tapi sekarang sudah kan tebelnya? Sudah. Nah, bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, terus Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya ngomong yang nggak enaknya dulu. Ya, paling nggak tadi ada Wardah, ada Denny lah. Kira-kira saya prepare apa Pak? 1 ya, TOEFL harus ada ya, karena nanti kita harus sertifikat TOEFL. Seberapapun nggak masalah. Terus yang kedua nanti kayaknya TOEFL aja ya. Terus masalah keuangan ini. Nah, masalah keuangan. Karena gini, beasiswanya itu kan baru diterima kan yang full, yang free 1 semester ya. Tadi ada ralat dari siapa? Lutfi ya. Lutfi itu salah satu dari 5 orang itu. Yang di cover hanya SPP-nya ya, Lutfi ya.
SPP-nya. SPP-nya mahal loh. SPP-nya itu nggak salah. Berapa Lutfi? Saya lupa di brosurnya. Kalau untuk SPP-nya itu Pak 52.000 Taiwan dolar. Kurs sekarang itu Taiwan dolar itu sekitar 500 rupiah. Ya nggak langsung Seperti itu. nilainya di rupiah berapa juta? Sekitar dia 26 Pak. Per semester ya? Ya per semester. 26 juta. Oke. Per semester ya? Ya, Pak. Dan ini free untuk 2 semester ya berarti? Free untuk 2 semester. Benar ya? Tolong sambil dikoreksi. Iya, Pak. Ya. Untuk 2 semester. Agak lupa. Nah, jadi free 2 semester awal sehingga masih sisa berapa semester ini? Berapa? 3 tahun ya? Sisa 4 ya? Sisa 4 semester. Terus nanti magangnya di semester ketiga ya lucu ya? 4 ya? Kalau tidak salah, iya Pak. Nah, jadi 1 Ketiga tahun, atau keempat itu saya lupa. 1 tahun ini kalian tetap belajar di kampus, nanti ada materi ya kuliah biasa gitu. Terus magang yang industri itu baru di semester ketiga atau keempat kalau nggak salah, keempat ya kalau nggak salah keempat ini. Nah, jadi di semester 4 ini kalian akan magang gitu. Nah, dan ini digaji. Nah, pertanyaannya kan nanti yang semester berapa? 3 kan dapat beasiswanya 2 semester ya. Semester 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya Lutfi ya. 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan berarti harus ditutupi. Harus dibayar sendiri gitu kan. Nah, yang 3 ini harus dibayar sendiri. Nah, mulai 3. Nah, ini bayarnya gimana, Pak? 1, ditutupi dari magang yang digaji ini. 2. Nah, 2 dari mana? Dari part time. Jadi nanti kalian memang ya nggak tergantung ya, ini nggak wajib ya. Part time itu nggak wajib. Kalau orang tuamu kaya ya nggak apa-apa, nggak usah part time, cuma kuliah tok 2 semester awal nih. Tapi biasanya teman-teman itu part time. Part time-nya ada yang kerja ya ada di kafe, ada yang kayak gitu. Nanti tanya ya teman 5 itu kemarin udah dikasih gambaran ya part time-nya. Nah, part time ini bisa di-start mulai dari semester 1 dan ya mulai dari semester 1 ini bisa start. Kamu ketika di sana langsung nanti cari part time, nanti juga dibantu di sana banyak teman-teman di Indonesia itu banyak di sana. Nah, jadi part time-nya kemarin berapa, bisa dapat berapa? Lutfi kemarin. Yang saya kemarin yang 5 juta itu ya, 1 bulan ya? Iya Pak. Mungkin kalau misalkan agak sedikit itu bisa lebih Pak. Nah, bisa lebih loh. Jadi kalau dari beberapa pengalaman itu dari part time itu sebulannya bisa dapat segini. Jadi coba dihitung kalau misalnya sebulan segini dikalikan 1 tahun, ini udah 60 juta. Setahun ya, berarti setahun itu 2 semester gitu. Nah, kalau cuma bayar SPP 26 juta, ya cukup kan? Semester 3 ketutupi dari kamu kerja part time di tahun pertama. Gitu. Tutupi. Bahkan masih sisa. Nah, jangan lupa kamu di semester 4 kamu akan apa istilahnya part time dan di sini digaji dan gajinya juga tinggi nih. Ya kelasnya hampir sama kayak ini ya kalau nggak salah. 5 jutaan ini. Sehingga sangat tertutupi lah, intinya sih gitu. Intinya dalam bahasa sederhana itu tertutupi dari, jadi di sana kalian tuh nggak enak-enak toh, tapi harus kerja plus magang. Nah, oke, gitu ya. Itu yang pastinya kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu. Si siapa? Tadi si Wardah, terus apa tadi? Si Denny. Nah, sekarang biaya awal gitu kan. Teman-teman yang 5 orang kemarin kita state gini. Hari ini kalau kamu ngomong oke, iya, kamu paling enggak harus siapkan uang untuk sekitar 25 juta ya, Lutfi ya. Nah, untuk apa, Pak? Ya ini pokoknya kamu ngurus berkas sampai nanti tiba di sana untuk hidup bulan pertama. Ya. Jadi visa yang pasti, visa itu sebenarnya ya nggak mahal juga sih. Kayaknya 750 apa 1 juta gitu ya nanti. Ya, visa, pokoknya harus disiapkan ini visa. Oh iya, tapi ada tambahan juga tadi.
yang saya kirim di grup tadi, Lutfi, yang untuk syarat visa. Nah, kalau 25 juta ini pasti habis ya. Maksudnya pasti kepake ini karena untuk bayar visa, terus pesawat, ya kan, terus untuk biaya hidup di sana 1 bulan, misalkan, nah, gitu. Ini ya makanya ini saya ngomong 25 juta ini adalah uang yang akan terpakai dan habis. Gitu. Tapi nanti sebenarnya akan tertutupi dengan kamu part-time ini tertutupi sebenarnya. Nah, terus ada ini untuk syarat visa ini juga saya harus katakan hari ini. Saya mohon maaf yang 5 orang kemarin itu saya nggak katakan di awal. Saya untuk Taiwan sebenarnya saya nggak punya pengalaman langsung ya kalau di Taiwan. Ternyata Taiwan itu saya pikir sama dengan Cina. Kalau Cina itu pembuatan visa all gratis gitu, nggak ada uang jaminan. Nah, ternyata di syarat visa Taiwan itu ada harus yang namanya uang jaminan sebesar 5.000 US dollar. Ini berapa ini? Berapa Lutfi ini? 60 jutaan mungkin ya? Oh, kalau nggak salah kan kurs sekarang itu 14.000, Pak. Jadi kurang lebih 70. Nah, 70. Nah, tapi ada tapinya. Uang yang ini itu tidak akan terpakai gitu loh. Ini namanya biasa. Kalau kamu mau studi di luar negeri ya, apapun, studi apapun, S2 atau yang lain, itu banyakkan negara selalu mensyaratkan uang jaminan istilahnya. Jadi uang ini itu harus masuk di rekening. Di rekening atas nama kamu boleh atau yang masih dalam 1 KK ya, masih dalam 1 KK. Siapapun, bapakmu boleh. Nah, nanti ini difotokopi rekening koran istilahnya ya. Jadi di print buku tabungannya menunjukkan kalau kita punya saldo di rekening sebesar ini. Ini Taiwan ya, sekitar 70 juta ini. Nah, hanya di print gitu aja. Nanti dipakai untuk ngurus visa. Nah, kalau udah oke, uangnya wis kembalikan lagi. Jadi ini ada beberapa tips, trik dari teman-teman yang studi lanjut ke luar negeri itu. Biasanya mereka minjem dulu uang dari saudara, teman, apa-apa, hanya untuk ngeprint buku tabungannya senilai segitu. Terus nanti kalau sudah jadi visanya dikembalikan lagi ke teman kita. Nah, kemarin ada saudara saya, kakak saya sendiri, yaitu ke mana? Ke Inggris. Ke Inggris itu tahu nggak berapa untuk visa per orang? Itu 100 juta itu per orang. Kemarin kalau satu keluarga ada 4 orang 400 juta. Jadi dia minjem uang temennya gitu ya. Nanti dikembalikan setelah visanya jadi. Gitu. Nah kalau Taiwan kan 70 juta. Jadi itu trik ya, triknya kayak gitu. Nah, untuk semua negara, kebanyakan gitu. Taiwan, Korsel, Jepang, Korea, Eropa itu biasanya bisa segini. Nah, kecuali kalau Cina, Taiwan sama Cina beda ya. Nah, ini masalah politik. Cina itu maksudnya mainland Cina, jadi daratan Cina itu. Ya, Beijing, Shanghai kayak gitu. Di sana gratis. Nah, khusus untuk teman-teman di sini ya, ini juga harus dipikirkan ya. Siapa si Wardah sama si Denny tadi, karena nanti kayak gini kita juga dari kampus juga susah, kita nggak bisa nolong juga. Maksudnya ini kan masuk ke rekening teman kalian ya. Nah, jadi yang harus tanggung jawab kalian. 5 orang tadi itu siap. Nah, itu yang pasti, yang harus saya yakinkan. Makanya saya mintanya yang seminggu ini saya butuh orang-orang yang seperti itu, yang siap dengan istilahnya ya tuntutannya kayak gini nih. Setidaknya paling enggak ya kalau 570 juta ini untuk hanya dipinjam dimasukkan di rekening gitu ya. Tapi kalau 25 juta ini memang akan habis. Kalau ini nggak habis, langsung dikembalikan lagi ke orang yang kita pinjam boleh. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Elvina dari TI 18. Tadi ada persyaratan TOEFL, mau bertanya untuk TOEFL itu apa bisa yang UB kemarin atau harus tes lagi ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus. TOEFL-nya bisa yang dari UB. 5 orang temenmu itu malah bukan UB loh. Ada yang dari istilahnya kayak kampung Inggris kayak gitu loh. Nah, itu bisa. Dan jangan khawatir ya. Pokoknya ada sertifikat TOEFL lah untuk seminggu ini ya. Insya Allah nanti tetap diterima kok. Insya Allah. Jadi
Nggak masalah, jangan jadikan penghambat ini. Syukur-syukur kalau memang ada TOEFL ITP yang bagus, alhamdulillah. Kalau nggak ada, pakai TOEFL UB. Kan kalian udah mau wisuda, berarti pasti punya TOEFL UB. Itu dipakai, itu udah bagus banget itu. Kemarin semua teman-teman pakai itu. Yang BLC kemarin itu sertifnya untuk beberapa periode tesan itu ada yang belum keluar. Itu bagaimana? Screenshot ada nggak? Screenshot. Ada ini, cuma ada nilai gitu, bisa untuk pendaftaran wisuda sama yudisium. Ada tanda tangannya, ada ininya. Ya ada, Pak. Ya itu bisa dipakai. Tinggal di PDF aja. Ya kan? Oh, iya, Tinggal di baik. PDF aja bisa itu. Baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya ngomong yang nggak enaknya dulu ya. Ini tadi kayak ya ini kira-kira nanti buat visanya harus sekian. Ini juga saya juga pusing kalau harus mikirkan setiap orang gini. Alhamdulillah yang 5 orang udah saya tanya oke semua, siap. Nah, saya butuh teman-teman yang seperti itu karena ini waktunya udah hanya seminggu. Jadi nanti kurang lebih kalau misalnya ada yang malam ini tertarik yang angkatan 18 TI, langsung kirim berkasnya kayak TOEFL dan lain. Nanti saya teruskan ke Taiwannya. Mungkin dalam waktu seminggu langsung dapat pengumuman. Langsung insya Allah lulus lah. Dan kalian berhak untuk 16 juta tadi ya, bantuan 16 juta tadi itu berhak juga. Gitu. Ada lagi? Tapi siapkan nominal sekitar 25. Ini yang harus disiapkan ini. Ini nanti kepake buat bayar visa, pesawat, dan lain-lain. Kayaknya sih masih enteng, wong kalian berani daftar sebelah kok ya, 50 juta kok itu ya kan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Siapa ini? Satrio. Tanya enggak toh, suaranya kecil banget. Wardah ya? Apa dah? Gimana dah? Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Kalau enggak saya mau lanjut untuk yang teman-teman adik kelas yang angkatan 21, 20, sama angkatan yang sama prodi yang Pak izin Pak. Yo. Gimana? Gimana, War? Dah. Putus ya? Kamu ketik aja, War. Wardah, kamu ketik aja nggak apa-apa. Oke, sekarang saya sambil ngomong untuk yang sekarang ya, yang masa depan istilahnya, yang untuk tahun depan. Ini yang tahun ini hanya punya waktu semingguan ini. Pak izin Pak. Ya, apa udah? Gimana? Halo? Pak, halo. Ya apa? Pak, izin bertanya. Kalau misal yang dari Univ sana itu kemungkinan nggak kalau misal di pertengahan ada masalah terus mengembalikan mahasiswa ke Indonesia lagi itu gimana Pak? Alasannya apa? Maksudnya? Ya entah kalau pas magangnya kerja yang bagus atau kurang memuaskan kayak gitu bagaimana Pak? Kasus yang sudah ada itu ada kejadian seperti itu ya. Jadi dari yang tahun-tahun lalu kan banyak ya yang sudah di sana kan banyak ya. Tapi dari Poltek lain itu juga ada beberapa itu yang dia memutuskan untuk nggak lanjut pulang. Itu ada dan nggak ada masalah tuh sampai hari ini. Gitu. Nggak masalah. Ya. Itu kasus yang sebelumnya ya, tapi kita nggak berharap seperti itu. Makanya pikirkan baik-baik gitu. Kalau misalkan mau memang ngambil ini, di sana itu 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi gini ada ininya. Jangan dibayangkan yang kayak neraka gitu ya. 3 tahun dan kamu ada
kesempatan untuk pulang sebenarnya. Jadi kita itu sama semesternya kayak di Indonesia. Jadi sekitar bulan misalkan Juli sampai Agustus itu libur. Ya, jadi libur semester genap gitu. Libur summer istilahnya, summer. Nah, ini ada sekitar 2 bulan ini. Nah, ini kamu bisa pulang gitu loh. Nah, pesawatnya berapa? Kemarin kita lihat ya, ini harga yang paling mahal ya. Sekali jalan itu sekitar 5 juta pesawat itu. Itu harga paling mahal loh ya. Kalau promo itu bisa ini loh, bisa 2 juta, mungkin juga 1,5 juga bisa. Kalau pesan dari jauh-jauh hari. Ya, ini sekali jalan loh ya, bukan PP. Nah, tapi ada tapinya. Kebanyakan teman-teman yang di sana itu memanfaatkan libur itu untuk bekerja untuk part time, untuk menutupi ini tadi ya. Jadi saya tadi kan bilang di sini ya, kita hanya dapat free SPP 1 tahun. Nah, sehingga kan kita harus part time nih, harus kerja part time. Nah, harus kerja part time ini. Ini kan 12 bulan ya. Kalau kamu misalkan setiap liburan itu pulang, berarti kamu kan tidak dapat 4 bulan. Ya. Nah, liburnya itu rata-rata kan 2 bulanan. Nah, sehingga kamu hanya part-time berapa ini? 8 bulan. Toh. 8 kali 5, 40 juta. Ya masih masuk ya sebenarnya ya. Tapi terserah kamu sih. Nah, jadi jangan takutlah. Maksudnya Taiwan itu masih 6 jam dari sini ya. Kalau kamu dari Malang ke Jember aja 7 jam, 6 jam. Ya. Padahal karo Malang Jember. Cuma pakai pesawat gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kayaknya ada yang tertarik. Ya, insya Allah. Ya nanti lanjutlah, hubungi saya nanti. Kayaknya itu yang krusial yang saya sampaikan yang untuk waktu seminggu ini. Gitu ya, yang kira-kira harus syaratnya itu harus, yang tentunya juga harus persetujuan orang tua loh ya, karena kamu itu mau berangkat ke negeri antah berantah gitu, jangan sampai nggak ada izin dari orang tua. Oh iya, betul, makasih Lutfi. Di Kunsan University ini yang ditawarkan ini, yang untuk 1 minggu, deadline 1 minggu ini kan, nah, kampusnya namanya Kunsan ya, KSU, gitu. KSU, Kunsan University. Itu ada program beasiswa dari, kayak misalnya di UB itu beasiswa UB gitu, beasiswa PPA. Nah, mereka itu ada program beasiswa jika nilainya bagus, ya. Jadi kan semester 1 dan 2 kan free ya. Nah, 3, 4, 5, 6 ini harus dibayar sendiri. Tapi jika di semester 1 dan 2 ini nilaimu bagus, ini ada skema beasiswa khusus untuk mahasiswa yang berprestasi. Jadi bisa free lagi gitu loh. Bisa free lagi jika nilaimu bagus. Nilai bagus. Nah, ini kayaknya dievaluasi per semester. Kalau nilainya nggak bagus ya nggak dapat beasiswa ini. Jadi ada kemungkinan juga dapat beasiswa lagi, gitu loh. Tapi harus performanya harus bagus, gitu. Nah, ya jeleknya ya, yang kemungkinan jeleknya ya kalian harus kerja part time lah intinya gitu. Kalau kalian udah kerja part time bagus, terus nilai bagus, ya alhamdulillah toh. Malah kamu, memang ceritanya itu yang sudah itu bahkan mereka duitnya itu teratur sampai mereka itu ngirim orang tua ke Indonesia itu banyak. Gak usah. Kalau nggak percaya, ini tetangga saya sendiri gitu, yang sekarang masih di sana juga pakai program 2+I ini sama. Ya, jadi ceritanya banyak, nggak usah khawatir lah. Gitu. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, di sana juga sistemnya bukan skripsi ya, tapi final project ya final project itu biasanya ya kayak bikin alat lah atau semacam tugas, biasanya lebih ringan ya. Jadi insya Allah nggak berat lah. Pengeluaran biaya itu tadi yang sudah saya bilang tadi, siapkan sekitar 25 juta tadi ya. Biaya hidup ya mungkin. Biaya hidup berapa kemarin ya? Ada berapa Lutfi Juan? Biaya hidup bulanannya normalnya? Kalau
Kalau di kota kita itu tergantung sih Pak. Lebih murah Ya, dari Pak. Taipei yang jelas Pak. Kita kotanya 2,5 Tainan sampai ya. iya 2 juta sampai 2,5 juta. Malah teman saya itu ada yang 1,5 juta. Tergantung dari kitanya juga sih Pak. Iya Betul. Pak. Jadi kata Bu Novita itu malah sama kayak Malang Pak. Iya, betul. Kalau pinter-pinter nyari itunya Pak. Berarti kan ya seginian ya. Apalagi harus masak sendiri ya, masak sendiri gitu. Jadi enak rek menurut saya ya. Hanya masalah nekat dan niat sebenarnya. Dibandingkan dengan kita lanjut di sini itu sebenarnya di sini itu kita kuliah benar-benar investasi dan kalau ini itu ya apa ya? Kita bayar di awal dan balik sebenarnya. Duitnya itu balik. Ada yang tertarik mungkin? Saya harap sih ada ya. Jadi saya juga ada cuma waktu seminggu ini. Ya intinya sih berkewajiban lah. Saya sudah informasikan ke kalian. Saya serahkan semua ke yang kuasa lah. Mau ada yang anu enggak. Tapi tadi syaratnya harus cepat, gercep, gerak cepat. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya udah semua ya. Kalau Mas Lutfi dan kawan-kawan kemarin tuh ya harus ngebut sebenarnya. Makanya kalian istimewa ini sebenarnya. Ada kuota yang kurang ini ya kejadian yang langka gitu loh. Nah, cuma kalau teman-teman UB itu dari awal kemarin memang kita harus sepakati yang kita kirim adalah orang yang niat gitu. Jadi saya harap nanti yang kalau ada susulan ini juga orang yang niat gitu. Niat dan memang benar-benar kuat, mentalnya kuat. Oke ya, sekarang kita akan coba untuk 2020, 2021, 19. Masih gabung kan angkatan ini? Dan untuk yang jurusan non TI ya, tapi TI juga termasuk. Kan kita masih ada desain grafis, ya kan? Ada keuangan perbankan, terus apa? Bisnis, habis ya, sama hotel. Nah ini gimana Pak? Jangan khawatir ya, kita di kerjasama internasional sudah memikirkan itu. Satu, yang pertama masalah 2+I ya, 2+I program tadi yang untuk D3 itu program tahunan sudah berjalan bertahun-tahun. Sekarang udah mau ke angkatan keempat ini. Nah sehingga tahun depan insya Allah pasti ada lagi. Nah ini informasinya di mana yang kita bisa mantau di sini websitenya ini. Ini website officialnya program 2+I. Ya. Itu ada di 2+I.csu.edu.tw. Nah, kalian bisa pantau ini karena program di tahun 2019 ya. Ini 2019. Ini berbeda loh dengan yang 2020 gitu. Ada kampusnya ada yang nambah, jurusannya juga ada yang nambah. Nah, ini 2019, ini 2020. Ya, terima kasih Renaldi di chatting ya. Kalian bisa sambil lihat di situ. Nah, ada kemungkinan nanti di tahun berikutnya, di tahun depan, untuk keuangan perbankan, kan keuangan perbankan kan D3, administrasi bisnis D3 juga, sama TI. Jadi yang D3, jadi 2+I ini sebenarnya program untuk D3. Memang kalau kita lihat syaratnya itu harus D3. Nah, jadi saya ngomong yang untuk keuangan perbankan dulu ya. Terus keuangan perbankan, admis dan TI untuk tahun depan. Nanti makanya siap-siap aja. Nanti ada kemungkinan juga akan dibuka untuk jurusan yang berkaitan dengan bisnis ya. Sebenarnya bisnis ke tourism kan juga bisa ya. Hospitality juga bisa. Maksudnya tidak terlalu gap-nya nggak terlalu besar. Sebenarnya bisa. Misalkan orang TI ngambil ini tadi juga boleh sebenarnya. Cuma masalah kampusnya nerima apa enggak. Kalau melihat dari demand-nya, kebutuhannya banyak, supply-nya sedikit, kayaknya sih diterima. Ya, asal kamu siap menjalani gitu aja sih. Nah, makanya nanti siap-siap aja teman-teman yang dari bisnis, D3 bisnis, D3 keuangan perbankan dan TI. Tahun depan nanti dipantau ini. Kalau ada, kalian bisa apply. Nah, sekarang gimana yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan ya syarat-syaratnya yo. Jadi kita kemarin tuh agak keteteran satu masalah. Untuk daftar 2+I ini kan daftarnya tinggal online ya di sini ya. Nah, apply ini. Nah, di situ apply di sini. Nah, teman kemarin juga apply-nya lewat sini. Nah, ini halaman ini. Nah, registrasi di sini. Nah,
Di sini itu perlu melampirkan beberapa persyaratan gitu loh. Kalau yang persyaratan yang berhubungan dengan akademik kayak transkrip kayak apa nanti kita bantu dari vokasi pasti dibantu. 5 orang temenmu kemarin itu kita bantu full gitu. Kayak mengeluarkan apa KHS, SKL, kemudian dan lain-lain ya. Nah, yang agak sulit kita bantunya itu ini karena ada syarat misalkan harus ada paspor gitu. Nah, jadi saya harap teman-teman baik semua ya. Paspor itu kan 5 tahun ya. Betul ya, Ulfi ya? 5 tahun ya jangka waktunya. Nah, paspor ini kan udah kayak KTP gitu loh. Maksudnya kamu punya paspor itu kayak KTP. Kamu mau jalan-jalan ke Asia Tenggara, ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, itu cukup bawa paspor. Nggak perlu bawa visa. Tinggal beli tiket, bawa paspor, kamu bisa jalan-jalan ke Malaysia. Karena mereka free visa. Nah, jadi ada manfaatnya gitu. Nah, saya harapkan, atau kita harapkan teman-teman yang 2021, 20, 19, mulailah untuk melek ya. Makanya kita kan go internasional di sini. Mulailah untuk kalau ada waktu luang bikin paspor. Kenapa? Karena kemarin pengalaman yang 5 orang itu ada beberapa yang belum punya paspor sehingga waduh pusing keteteran kan, harus deadline-nya tinggal beberapa hari, kemudian belum punya paspor. Nah, kayak gitu. Yang sudah paspor udah tenang-tenang aja. Gitu loh. Jadi tolonglah kalau bisa bikin paspor dari sekarang. Untuk keperluan apa? Liburan misalkan. Ya jaga-jaga, siapa tahu tiba-tiba ada exchange ya. Nah ini tolong yang 2021 dan 2019 ya, terutama 21, 20 lah. Nanti ke depan kita akan banyak program kayak exchange ini. Exchange ini juga butuh paspor. Nah, gimana kalau mau keluar negeri nggak punya paspor? Pasti nanti syaratnya harus punya paspor. Jadi buat paspor ini sebagai suatu kebutuhan gitu loh, kebutuhan untuk harus punya. Gitu. Nah ini exchange ini nanti kita habis ini kita running lah, mungkin setelah pandemi nanti, mungkin dengan Malaysia, apa dengan Thailand, dengan apa. Tolong, saya minta tolong benar-benar mulailah melek untuk bikin paspor. Ya, paspor kan nggak mahal toh. Paspor itu berapa sekarang? Berapa Bian? Normalnya, sorry, harga normal 300 sampai 400 ya kalau nggak salah. Ribu. Iya Pak, 300 ribuan. Nah, 300 ribuan itu udah dapat paspor. Nanti kalau ditanya buat apa, buat liburan lah. Gitu. Ya. Jadi ini persiapan. Saya ngomong ini persiapan untuk yang berapa? Tahun 21, 2019 yang paling dekat ya. Tahun depan ketika nanti saya launching, kita launching programnya, tolong paspornya sudah siap. Nah, ya itu harapan kita. Yang kedua apa? Ya, TOEFL ya. TOEFL. Sudah sampai gitu loh. TOEFL-nya belum punya sertifikat TOEFL. TOEFL-nya cukup TOEFL ini nggak apa-apa. TOEFL yang BLC dari UB nggak apa-apa. Jadi tolong ya, saya juga Jarkom kemarin ke teman-teman 19. Ini juga berkaitan dengan syarat tugas akhir, ya. Itu kan syaratnya harus sudah lulus TOEFL gitu loh. Jadi sambil menyelam minum air gitu loh. Segera angkatan 19 itu segera ambil tes TOEFL. Karena tes TOEFL kan berlaku 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi tolong gitu loh, segera ambil jadwal untuk tes TOEFL. Nah, berusaha nilainya sih berusaha nilainya ya 500 ke atas lah. Gitu loh. Kalau ada pertanyaan berapa Pak minimal gitu. Sebenarnya ada dokumennya di TOEFL saya itu ada minimalnya. Tapi kita harap kalau teman-teman kemarin TOEFL-nya bagus-bagus ya 500-an lah. Nah ini tolong berusaha lah. Karena TOEFL ini nanti linear atau berkorelasi dengan nanti kamu di sana komunikasi dengan orang gitu ya. Nah, jadi tolong. Nah yang ketiga adalah ada nilai plus kalau kamu bisa atau punya sertifikat bahasa Cina Mandarin. Kalau di Cina itu namanya HSK ya. Kalau di sini apa? Julian, kalau di Taiwan lupa saya. Jadi kayak TOEFL tapi TOEFL-nya Cina. Ini nilai plus nih. Kalau kamu nanti punya ini lancar nanti. Karena di sana tadi magang juga itu masih banyak orang-orang sana itu nggak bisa bahasa Inggris sehingga sangat membantu kalau kalian bisa bahasa Mandarin.
Nah, sekarang ngomong D4 ya. D3 alhamdulillah ya istilahnya ada jalan khusus ya. Jadi ini untuk apa ya istilahnya? Untuk alternatif lah selain nanti lintas jenjang ke UB kita bisa ke luar negeri, go internasional langsung. Jadi nanti ijazahnya itu Bachelor of Science ya nggak salah ya. Apa? Lutfi, lali ya. Bachelor of Science kalau nggak salah. Jadi BSc bukan ST. Gelarnya luar negeri BSc. AMD BSc. Oke, D3 untuk 2+S siap-siap ya tahun depan ya. Saya harap nanti banyak yang daftar. Tahun ini kita hanya 5 ya, tahun depan ini kesempatan UB itu luar biasa nih. UB ini biasanya TOEFL-nya udah bagus-bagus, anaknya juga siap-siap. Jadi saya harap tahun depan tuh yang daftar banyak dan semuanya niat gitu. Kemarin sebenarnya yang daftar 10 tapi banyak yang nggak yakin gitu. Nah, jadi saya wanti-wanti dari sekarang yang angkatan, termasuk angkatan 21 juga siap prepare, 20 juga siap prepare. Karena semuanya itu masalah mental sebenarnya. Oh ya, gelarnya Bachelor of Computer Science ya, yang ini, yang KSU ini. Itu ya. Nah, terus sekarang yang D4 gimana? Nah, D4 kita juga akan rintis nih. Namanya double degree. Double degree itu gimana? Double degree itu gini nanti skema yang akan kita usulkan ya, akan kita coba tahun ini. Tahun ini masih pengajuan, mungkin tahun depan baru bisa. Tahun depan baru bisa mungkin. Ya. Di kita ada beberapa kerjasama dengan universitas di luar negeri tadi, nggak hanya Taiwan ya, Cina dan lain-lain. Nanti kita tambah juga. Ini yang sudah jalan di Fakultas Pertanian di FTP. Ya. Nanti ada skema kayak gini, semester 1 sampai semester 4 itu di vokasi kuliahnya. Kalau D4 kan 8 semester ya, sorry, semester 1 sampai semester 6 ya. Ada yang semester 1 sampai 6, ada yang 1 sampai 4. Nanti tergantung ya, nanti deal-dealan kita dengan kampus sana. Nah, misalkan 1 sampai 6 itu di vokasi UB, terus 7, 8 di mana? Misalkan di KSU Taiwan. Atau misalkan di kampus lain, misalkan di Shenzhen, di Cina. Nanti ijazahnya, kalau program double degree itu, ijazahnya itu nanti dapat 2. Satu, nanti dapat ijazah D4 dari UB. Terus yang kedua nanti dapat ijazah S1 dari luar negeri, misalkan dari KSU. Jadi kan ada tahu beberapa dosen itu yang gelarnya itu ST, misalkan MSI, MSc. Nah itu double degree itu. Berarti dia waktu S2 dulu dia ikut double degree. Kayak di tempat kita Bu Novi itu kayaknya double degree, terus Bu Eka juga double degree. Jadi MSc, MSc gitu. Nah berarti nanti kamu gelarnya bisa STR ya, Sarjana Terapan, Bachelor of Applied Science dan BAS. Kayak gitu, misalkan. Oke, bentar. Jadi itu skema untuk D4 nanti yang kita usulkan adalah double degree ya. Jadi kita ada menempuh di sini beberapa semester dan semester lanjutannya di luar negeri. Nah, ini juga ada bantuannya ya. Jadi nanti kita bisa usulkan ke programnya Diksi ini tadi dapat bantuan 16 juta. Karena UNER itu melakukan seperti itu tahun ini ya. Jadi di UNER itu dia mengajukan bukan D3 tapi D4-nya. Jadi dapat gelar ganda. Nah, ini kita masih menjajakan ya, insya Allah tahun depan sudah kita sosialisasikan khusus untuk D4 ya, D4 desain grafis, perhotelan, monggo, nanti siap-siap aja. Nah, universitasnya mana? Yang jelas yang kita sudah punya kerjasama. Ya, satu, misalkan ini KSU ya, Tunsan University. Di KSU itu ada jurusan ini ya, College of Creative Media. Ini kan desain grafis banget nih. Ada DKV, Media Art, ya kan, desain dan lain-lain. Jadi nanti
teman-teman DKV, teman-teman desain nanti siap-siap aja ya. Untuk paling enggak yang tahun depan lah, untuk tahun depan lah. Untuk tahun depan yang 20 atau 19 atau 21 ya. Nah, kemudian ada bisnis and management. Tapi kita D3 ya. Tapi D3 ya. D3 sebenarnya nanti 2+A itu yang cocok. Nah, terus yang perhotelan gimana? Nah, nggak usah khawatir, nanti kita itu kan punya banyak kerjasama ya. Kalau nggak salah dengan Cina, nanti dengan Shenzhen Polytechnic itu ada jurusan perhotelan. Nah itu kita juga akan bangun nanti di sana dengan Shenzhen Polytechnic. Terus juga desain itu nanti ini tantangan ya teman-teman ya. Kita juga punya kerjasama dengan FHWS ini, dengan Jerman. Nah, Jerman itu dia punya program internasional, kelas internasional. Ini hanya masalah nekat dan ya biaya juga sih. Tapi kita udah ada MOU dengan sini. Jadi insya Allah nanti kalau kalian daftar di sini pasti dibantu untuk diterima. Nah ini di Jerman dan fakultas dan ini sains terapan ya. Jadi ini kayak kampus tapi semuanya vokasi gitu. Dan jurusannya semuanya ada di sini ya. Ada fakultas desain, computer science, kemudian bisnis juga ada. Nah, ini visual design. Nah, ini menerima S2 ya. Misalnya nanti yang D4 mau lanjut S2 di sini bisa ini. Ya. Kalau D3 ke S1 kayaknya nggak ada ya. Yang D4 ke S2 nanti kayak desain atau perhotelan ke sini bisa. Nah, nanti biaya-biayanya bisa dilihat di sini, nanti saya kasih lah. Kita sudah kerjasama dengan ini. Nanti insya Allah akan lebih mudah. Tapi masalahnya berani nggak gitu, dan kuat nggak? Karena biasanya kayak gini itu beasiswanya sedikit gitu. Tapi ini bisa nanti kita usulkan untuk dapat bantuan yang 16 juta tadi itu bisa. Jadi bantuan yang 16 juta itu sebenarnya umum untuk semua mahasiswa vokasi. Mau kuliah dimanapun nanti bisa pakai ngambil kuota bantuan 16 juta itu tadi. Tapi kalau ke Eropa, visanya sendiri harus bisa menunjukkan 100 juta ya. Jadi siap-siap lah. Inggris juga ada sebenarnya. Cuma ya balik lagi biaya. Yang paling memungkinkan yang murah memang Asia Tenggara teman-teman. Ya, Asia Tenggara, Cina murah. Jepang, Korea masih bisa. Itu. Ini kalau ya ini sudah kerjasama juga dengan kita Shenzhen. Ini kalau nggak salah perhotelan ada. Perhotelan ada nih. School of Management, Media, Digital Humanities. Oke. Jadi ini sekarang kita lagi ini ya merintis lah istilahnya. Jadi kerjasamanya itu mulai merintis dan memang akan kita arahkan untuk skema-skema double degree untuk D4 ya. Bisa double degree, bisa joint degree, tapi yang paling memungkinkan double degree ini sih. Jadi ijazahnya ganda, punya 2 ijazah. Nah, dan ditempuh di 2 kampus berbeda. Gitu. Dan D3-nya yang alhamdulillah sudah ada jalan ya, 2+A itu tadi. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan enggak? Untuk program diksi yang upgrade D3 ke D4 vokasi gimana? Oke. Saya nggak tahu ya, yang kayak keuangan perbankan itu sama Adbis itu sebenarnya sudah memenuhi syarat sih sebenarnya, karena akreditasinya sudah B ya, minimal kan B. Untuk TI ini masih belum karena akreditasinya masih C gitu. Dan kita masih berusaha untuk ngupgrade akreditasi itu biar bisa nanti di-upgrade ke D4. Untuk keuangan perbankan sama desain grafis harusnya bisa. Tanyakan aja Bapak Ibu dosennya di sana ya. Untuk TI mungkin dia habis ini mungkin paling cepat mungkin tahun depan baru bisa mengajukan itu. Ada pertanyaan? Mungkin bebas ya. Ini bebas ya. Kita punya misi ini sekarang untuk gimana teman-teman. Makanya grup itu khusus sih sebenarnya. Khusus yang teman-teman 2021 ya, kita harapan saya itu gitu loh. Harapan kita itu gitu. Vokasi itu mahasiswanya akan mengglobal gitu ya. Wawasannya benar-benar terbiasa dengan kegiatan yang go internasional. Go internasional itu maksudnya apa ya? Sekolah double degree gitu ya.
double degree, atau lanjut ke luar negeri, ya kan? Terus ikut-ikut forum-forum luar negeri, ya misalkan ada yang ikut konferensi di luar, kayak gitu. Bisa juga dengan ikut perlombaan kompetisi-kompetisi luar negeri, kayak gitu. Itu nanti kita fasilitasi di bawah bidang kerjasama. Ya, insya Allah nanti kita berupaya untuk ke sana. Itu ya, jadi semangat lah teman-teman yang masih maba baru itu. Jadi semua kerjasama itu berlaku untuk semua prodi ya. Jadi misalkan KSU, FHWS tadi, Jerman tadi, yang sudah saya sebutkan semua tadi itu berlaku untuk semua prodi di vokasi UB, bahkan di UB. Jadi kalau kamu tahu teman-teman, kalau misalkan UB itu pernah kerjasama dengan mana, misalkan, itu juga berlaku untuk vokasi sebenarnya, karena masih di lingkup UB. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Nah, cuma nanti ada nggak kesempatan kayak misalkan tadi itu plus I, itu yang unitas sana yang menyediakan jurusannya tadi hanya information engineering, sehingga ya kita ngambil dari teman-teman TI. Jadi alasannya itu bukan karena TI itu ada kerjasama dengan sana, enggak ada sebenarnya. Jadi jangan ya perpustakaan, arsip. Jadi gini, kita melihatnya jangan bidang minat ya. Kamu melihatnya adalah program studi. Jadi skopnya lebih luas. Jadi jangan melihat dari skop bidang minat. Bidang minat itu tidak muncul di akreditasi, di manapun nggak muncul sebenarnya. Jadi level terkecil itu sebenarnya harusnya PS, program studi. Nah, jadi kamu jangan melihat bidang minatnya, ya, tapi yang dilihat adalah prodimu itu masuk ruang lingkup apa. Nah ini loh. Jadi kan IT, teknologi informasi, ya, pertelevisian masih berkaitan dengan teknologi informasi. Bisnis digital ya teknologi informasi. Sehingga kita ngambilnya itu based on ya berdasarkan program studi. Oke? Jangan mikir bidang minat saya perpustakaan ya. Kamu cuma lihat tadi yang muncul di ijazahmu itu adalah program studi. Bukan bidang minat. Begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Ya, saya Sari, akuntansi 2019. Izin tanya terkait keuangan perbankan. Itu selain di KSU University, sudah menjalin kerjasama di univ mana lagi ya, Pak? Untuk yang keuangan perbankan. Lalu apakah yang sudah beasiswanya full gitu ada nggak ya, Pak? Makasih, Pak. Oke, coba nanti sambil dilihat ya. Kita itu punya kerjasama dengan Shenzhen ya. Jadi sambil saya ketik ya. Di sini di Shenzhen Politeknik ini China ya, Cina. Itu ada jurusan bisnis ada. Ini kamu lihat di sini. School of apa istilahnya? Business and Management kalau nggak salah. Masuk skopnya situ. Saya cek, saya masukkan di grup aja ya, dan langsung nanti apa istilahnya kalian tinggal buka. Di saat oke, kalian bisa masuk sini, Shenzhen. Semuanya saya harap udah gabung di sini ya, sehingga saya postingnya itu gampang, nggak harus posting di grup-grup yang lain gitu. Kemudian mana? Ini FHWS nih, Jerman ini. Ini Jerman. Terus mana lagi? Terus Raja Manggala. Ini Thailand. Kalau di situ kamu sambil lihat ya, karena kalau RMUT ini kan sebenarnya saya belum pelajari detail nih. Ini yang dulu-dulu sebenarnya. Ini kerjasama udah lama ini. Terus mana lagi? Nah ya kayak UTP, insya Allah tahun ini kita mau intenskan lagi UTP, karena mungkin banget karena kampus Poltek yang lain tuh ada ke UTP itu banyak. Nah, yang paling mungkin KSU. Nomor satu yang paling mungkin ya untuk tahun depan itu adalah KSU. Unsan. Bisa ke sini loh. Apa namanya? Business Management ada di sini. Nah, ini nanti bisa skema 2+I. Nah, enaknya kan gitu. Makanya saya ngomong
siap-siap untuk tahun depan yang bisnis ya, kemudian yang bisnis terutama siap-siap untuk ke Kunsan, karena nanti kita akan lobby. Walaupun di website ini pilihannya di Kunsan ini hanya ada jurusan apa, information engineering ya, nanti kita akan lobby nih, lobby untuk buka yang apa, yang bisnis, karena kita punya bisnis dan D3 sehingga ini sangat mungkin. Gitu. Kalau engineering banyak. Nah, engineering kita TI banyak nih, engineering. Sama yang ini yang double degree yang kita usulkan nanti itu ini double degree untuk jurusan desain. Nah, Kunsan. Oh iya, tadi saya juga baru dikabari nanti Taiwan ada tambahan dua universitas baru nih. Ini sudah saya siapkan. Oh iya ini sini. Apa ini? Ini baru nanti mungkin minggu depan ini baru perbincangan dengan sana. Bisa ke memang banyak kan engineering ya, optoelektronik, material science, electrical, ini juga IT ini. IT. Ini universitasnya namanya National Donghua University Taiwan. Tapi ada dua, yang satu namanya Providence University. Ini jurusannya, nah ini Business and Management. Nah ini memang kita mau bangun, ini udah ngomong langsung ke UB ya, mereka yang mau minta kerjasama. Dan tadi saya juga di calling Pak Panji dari departemen dari International Office UB, nanti vokasi akan dilibatkan yang mungkin yang cocok ya. Ini kan nanti otomatis teman-teman ADBIS sama TI lagi ya ini, Computing and Informatics. Nah, ini siap-siap aja teman-teman di sini. Untuk tahun depan lah, paling cepat gitu ya. Sehingga saya sih cuma ngomong gini pesan saya. Mungkin akan di tahun ini atau akhir tahun ini dan tahun depan itu mungkin akan banyak program exchange, program double degree, program joint degree, program 2+I. Teman-teman siap-siap. Gitu. Apa yang disiapkan? Satu, ya kemampuan bahasa Inggris TOEFL ya. TOEFL minimal pakai TOEFL UB. Ya kalau bisa bagus pakai TOEFL ITP, ya TOEFL ITP atau IELTS itu lebih bagus. Itu PR-nya. TOEFL. Ya, jadi TOEFL. Terus yang kedua apa? Paspor. Dah. Siapkan ini aja wis. Paspor itu untuk jaga-jaga, misalkan oh ya ada pendaftaran ini cepat, biasanya ini butuh cepat. Ngirimnya syaratnya itu paspor mesti ada. Jadi tolong. Sekali lagi saya minta tolong. Paspor itu kayak kamu bikin KTP. Akan kamu butuhkan suatu saat. Misalkan tiba-tiba kamu pengen liburan, pengen apa. Nggak ada ruginya gitu loh, bikin paspor. Ya, nggak ada ruginya. Untungnya banyak. Tiba-tiba nanti ada tawaran exchange, tinggal berangkat. Ya. Saya harap yang di grup ini sih, minimal yang ada di grup vokasi Go Internasional ini semuanya bisa punya gitu loh. Jadi tahun depan atau kapanpun kita ada tawaran program internasional, tinggal berangkat gitu. Itu ya. D3 Public Relation ya tetap tadi ya Mas ya. Jangan ngelihat soalnya gini sih, teman-teman 2021 tuh kayaknya pahamnya jurusannya itu bidang minatnya gitu ya. Enggak, bidang minat itu bukan jurusan Mas. Jadi bidang minat itu adalah semacam apa ya? Spesifikasi khusus lah. Tapi di dunia kerja yang dilihat itu sebenarnya yang muncul di nama ijazahmu itu program studinya apa. Ya, kayak TIK misalkan. Ya, yang muncul nanti waktu lamar kerja, waktu daftar CPNS ya teknologi informasi gitu loh. Ya, kalau public relation berarti apa? Public relation itu ikut ADBIS ya. Berarti program studimu adalah administrasi bisnis. Berarti masih dalam lingkup ilmu atau bidang ini. Jadi kamu nanti masih bisa ikut di sini Mas. College of Business and Management. Nah, jadi kamu masih masuk di bidang bisnis atau manajemen gitu. Ya. Ada apa? Banyak nanti kampus-kampus yang tadi yang sudah saya sebutkan di linknya tadi. Shenzhen ada, FHWS ada, RMUT, UTP kayaknya ada. Ekonomi itu banyak kok, manajemen bisnis dan ekonomi itu banyak. Jadi gitu. Ada lagi, teman-teman? Nanti saya harap nanti
jadi tetap interest di grup yang kita buat itu ya. Karena nanti insya Allah nanti kita akan ada program lain minggu depan yang udah siap. Ini adalah nanti ada sharing dari ISEC Surabaya sama mahasiswa kita yang biasa kompetisi di luar. Ya, saya harap nanti 2021 angkatan 2020 bisa semangat lah. Kalian masih punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri ya, untuk go internasional lah istilahnya. 19 prepare ya. Prepare untuk tahun depan. Untuk next year ya. Untuk program 2+I dan apa? Double degree insya Allah. Kalau 2+I udah pasti ada lagi. Oke, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Oh, ini ada nih. Ada Mas. Talita ya, sorry. Ada program mendatang untuk exchange dan forum internasional. Ada. Dalam waktu dekat kita lagi nyusun panitia. Bulan November ini akan ada event yang kita selenggarakan internasional, namanya International Student Conference on Creative Industry. Jadi International Student Conference on Creative Industry. Bahkan kemarin kita udah open recruitment, panitia kita pilih juga kemarin. Nah, nanti mungkin kalian bisa daftar sebagai peserta. Ya, itu kita hostnya. Terus yang paling dekat teman-teman Irestek kemarin yang sudah siap itu akan ikut lomba di UTP Malaysia. Kompetisi IoT. Nah, ini bulan depan, bulan September Oktober. Jadi pokoknya jangan khawatir, pokoknya nanti yang berhubungan dengan internasional saya pusatkan di grup vokasi go internasional. Apapun ya, termasuk kayak ISEC itu tadi, termasuk kompetisi dan lain-lain. Jadi jangan ya, temanmu yang punya semangat di situ silakan diundang ke grup. Kalau kurang kita bikin grup lagi gitu. Oke ya, untuk exchange ada, untuk istilahnya kemarin kita udah lakukan exchange yang online dengan Shenzhen Polytechnic. Nah, mungkin selama pandemi nanti kita kayaknya masih by Zoom gitu ya. Nah, kalau udah normal ya kita normal. Kemarin dulu kita udah pakai udah dengan Malaysia, mungkin ya dengan Malaysia lagi kita coba ini lagi, dan mungkin juga berkembang nanti ke Taiwan atau ke Cina. Harapannya itu. Gitu ya, terima kasih teman-teman. Ada terakhir mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, nggak ada ya. Pokoknya apapun yang kalian ragu atau apa, silakan sharing di grup aja. Yang berkaitan dengan apa sih itu full Pak, saya nggak pede dan lain-lain. Nah, nanti kita akan berikan sesi tersendiri di minggu depan, kayaknya minggu depannya lagi. Khusus untuk yang masih banyak pertanyaan, Pak saya nggak confident, saya mau ikut-ikut kayak gini tapi nggak percaya diri dan lain-lain. Kita akan kasih pelatihan-pelatihan nanti. Cukup itu tadi aja Mbak, yang disiapkan untuk TOEFL+I, yang mendesak ya, yang kalian harus siapkan jauh-jauh hari itu adalah TOEFL dan paspor. Untuk yang lain-lain itu nanti gampang, kampus yang ngurusi, kayak transkrip, terus letter of ini apa jenenge, surat rekomendasi dan lain-lain. Jadi mudah aja syaratnya. Oke ya, lebih lanjut kalian bisa tanya teman-teman 5 orang yang akan berangkat ini. Nanti di grup juga ya, nanti bisa tanya nanti biar dijawab. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan langsung aja sampaikan di grup. Itu ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.